Jika sebelumnya negara-negara NATO hanya sebatas mendukung rezim Kiev, sekarang di Barat secara terbuka mereka mengatakan bahwa mereka sedang bersiap untuk perang dengan kita, meningkatkan anggaran militer ofensif mereka. Diiringi ancaman dari Vladimir Putin, Eropa akhirnya mulai bertindak. Malam ini, Jerman mulai memindahkan pasukan ke perbatasan Belarus di Lituania. Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Bundeswehr akan menempatkan sejumlah besar tentara secara permanen di luar negeri. Dan langsung di perbatasan dengan Belarus, sementara di sisi lain, Kaliningrad juga tidak terlalu jauh dari sana. Dan logika negara-negara NATO cukup jelas. Di sebelah mereka ada Rusia yang sudah menyerang Ukraina dan mengancam negara-negara Baltik serta Polandia. Pada saat yang sama, beberapa jam sebelumnya, pada 23 Juni, Vladimir Putin muncul di hadapan para lulusan Akademi Militer di Kremlin. Dan dia menyatakan bahwa Barat secara terbuka sedang bersiap untuk berperang dengan Rusia. Bahwa negara-negara NATO diduga telah beralih dari mendukung Kiev menjadi secara langsung mempersiapkan serangan ke Moskow. Dan bahwa Ukraina akan menjadi yang utama dalam serangan tersebut. Ukraina dengan tentaranya yang sangat kuat. Dan bahwa Rusia tentu saja hanya akan bertahan. Kedengarannya hampir meyakinkan. Dalam versi ini, agresornya adalah Eropa, sedangkan korbannya yang hanya akan dipaksa untuk bertahan adalah Rusia. Ingatlah kerangka ini, karena seluruh episode hari ini akan membahas betapa kerangka Vladimir Putin ini benar-benar terbalik. Intelijen dari semua negara NATO sudah sepakat menyatakan bahwa Rusia mungkin siap menyerang negara NATO paling lambat pada tahun 2029. Sedangkan negara-negara Baltik sudah menjadi target jauh lebih awal dan di NATO diperkirakan serangan akan terjadi pada tahun 2027. Eropa memang sedang bersiap untuk perang. Pertanyaannya hanya perang siapa dan siapa melawan siapa. Tapi Eropa punya masalah besar di sini. Sementara itu, Eropa dengan panik menghitung tahun-tahun hingga kemungkinan serangan dari Federasi Rusia dan berusaha untuk mempersenjatai diri kembali. Mitra militer utamanya yaitu Amerika Serikat justru melakukan hal yang sebaliknya, menarik pasukan mereka dari Eropa. Dan tahukah Anda, sepertinya Donald Trump sedang terburu-buru untuk angkat kaki dan kabur dari Eropa sebelum perang benar-benar dimulai. Dan masalahnya adalah, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, hitung mundur ancaman Rusia dan hitung mundur penarikan Amerika menunjukkan jendela waktu yang sama. Dan tepat di jendela waktu inilah, hari ini terdengar pernyataan Vladimir Putin bahwa Rusia harus membela diri, dan Barat sedang mempersiapkan serangan terhadap Federasi Rusia. Mari kita bahas berdasarkan fakta dan tanggal, siapa sebenarnya yang sedang mempersiapkan apa, dan kita akan mulai dari hari ini, dari peristiwa hari ini, lalu mundur secara kronologis, langkah demi langkah. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik rumit ini bersama. Kita akan menganalisis apa yang terjadi, tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari kalian. Dan jika kalian ingin mendukung kerja channel YouTube ini dan bergabung dengan komunitas tertutup Peci Insight, kalian bisa melakukannya melalui tautan dan detail yang tersedia. Di deskripsi video ini, silahkan cek, lihat, semuanya sudah dijelaskan di sana. Apa ya dan bagaimana caranya. Jadi, mari kita mulai dengan dua kabar paling hangat. Berita. Sebelum masuk ke analisis, berita pertama. Jerman memindahkan 5.000 tentara ke perbatasan dengan Belarus. Prajurit Bundeswehr akan ditempatkan secara permanen di Lituania untuk melindungi sayap timur NATO. Dan untuk memahami keseriusan situasinya, saya ingin menekankan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarahnya Bundeswehr akan menempatkan sejumlah besar tentara secara permanen di luar negeri, apalagi di dekat Belarus. Anda mungkin bertanya, mengapa harus memprovokasi seperti itu? Masalahnya adalah Rusia sudah menempatkan misalnya senjata nuklir di Belarus, dan perlu ada pihak dari NATO yang mengawasinya. Di Lituania, semuanya sangat serius. Di tempat yang dulunya hutan lebat, kini bermunculan rumah-rumah baru, sekolah, taman kanak-kanak, fasilitas medis, dan sebagainya. Dan seperti yang Anda pahami, di sanalah nantinya akan ditempatkan bagian dari pengawasan, pemindai, dan alat pemindah cepat. Seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Lituania, kutipannya, Jerman dan Lituania bagaimanapun juga akan siap pada akhir tahun 2027, jika tidak lebih cepat, brigad akan sepenuhnya dilengkapi dan siap.
Dan perhatikan bahwa Menteri Pertahanan Lituania, yaitu salah satu negara Baltik, menyebutkan secara spesifik akhir tahun 2027 atau mungkin lebih cepat. Kita akan kembali ke tanggal ini nanti. Mari kita kembali ke masa sekarang. Perlu saya catat, di Lituania sudah ditempatkan hampir 2.000 tentara Jerman. Dan bulan ini, mereka mengadakan latihan hanya sekitar 20 km dari perbatasan Belarusia. Dan berita kedua, Vladimir Putin kemarin secara terbuka menyatakan bahwa negara-negara NATO sedang merencanakan perang dengan Rusia, seperti yang dilakukan Jerman Nazi pada tahun 1941. Dan Rusia siap untuk menanggapi ancaman-ancaman ini. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya. Kita melihat bahawa jika sebelumnya negara-negara NATO hanya sebatas mendukung rezim Kiev yang berkuasa secara ilegal melalui kudeta bersenjata, sekarang di Barat secara terbuka mereka mengatakan bahawa mereka sedang bersiap untuk berperang dengan kita dan meningkatkan anggaran militer ofensif mereka. Sementara itu, untuk membenarkan pengeluaran seperti itu dan militerisasi radikal negara mereka, para pemimpin negara-negara NATO dan Uni Eropah seperti sebelumnya menggunakan pernyataan palsu tentang dugaan ancaman militer dari Rusia. Skema tindakan yang dilakukan oleh apa yang disebut Barat Demokratis sangat sederhana. Pertama-tama, mereka menciptakan ancaman bagi negara kita. Memaksa kita untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi membela diri dan melindungi diri. Lalu segera menuduh kita atas segala dosa besar. Untuk membenarkan kelanjutan kebijakan agresif mereka, tindakan agresif mereka terhadap Rusia. Semua ini sudah sangat kita ketahui dan sangat kita kenal. Bahkan setelah serangan likit terhadap Uni Soviet pada 22 Juni 1941, benar-benar serangan licik dari Barat. Jerman Nazi mencuba menuduh Uni Soviet dan Stalin melakukan agresi terhadap seperti yang kita sebut sekarang Barat kolektif. Aneh. Tapi sampai sekarang hal ini masih dibahas di kalangan yang seolah-olah ilmiah, tegasnya. Rusia secara konsisten mendukung keamanan yang setara dan tidak terpisahkan untuk semua orang. Kami yakin bahawa hal ini hanya dapat dicapai dengan membentuk sistem hubungan internasional multipolar yang secara andal menjamin keamanan militer setiap negara. Pada saat yang sama, kami siap merespon secara cepat dan tepat terhadap segala ancaman eksternal maupun internal. Dan di sini para ahli sudah meyakinkan bahwa secara keseluruhan Vladimir Putin memutuskan untuk bertaruh habis-habisan dan benar-benar mulai melakukan serangan ke Eropa. Katanya, eskalasi adalah satu-satunya kartu truf yang dimiliki Vladimir Putin, karena perang di Ukraina secara objektif sudah menemui jalan buntu. Karena laju kemajuan yang ditunjukkan oleh tentara Rusia di garis depan menunjukkan bahwa mereka akan membutuhkan waktu sekitar 10 tahun lagi untuk merebut wilayah Donetsk. Tapi pertanyaannya, apakah Eropa siap untuk itu? Dan disinilah kita mulai menganalisis apa yang sedang terjadi. Ada dua berita yang saya sebutkan. Sekarang mari kita analisis, apalagi yang sedang terjadi. Ada dua grafik yang sekarang saling mendekat dan titik perpotongannya adalah momen paling berbahaya bagi Eropa dalam 30 tahun terakhir, bahkan mungkin 40 tahun. Grafik pertama adalah timer yang diatur oleh intelijen dan staf umum Eropa. Ini adalah tanggal ketika Rusia akan siap menyerang Eropa. Grafik kedua adalah penarikan pasukan Amerika dari benua Eropa. Dan masalahnya adalah timer pertama berdetak menuju akhir dekade ini. Sedangkan yang kedua sebenarnya sudah terjadi. Mari kita mulai dengan apa yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Pada tanggal 18 Juni di Brussels, Kepala Pentagon, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth, berbicara di depan para Menteri Pertahanan NATO dan bukannya memberikan kata-kata dukungan, ia malah memarahi mereka. Dia mengumumkan tinjauan 6 bulan terhadap kehadiran militer Amerika di Eropa dan memperingatkan bahwa beberapa negara akan gagal dalam penilaian tersebut. Intinya, dalam 6 bulan, Pentagon memutuskan untuk mencari tahu dari mana mereka akan menarik diri dan dari mana mereka tidak akan menarik diri. Juga, dalam skala berapa hal itu akan dilakukan. Pete Hegseth menyebut penolakan sejumlah sekutu Eropa untuk memberikan pangkalan kepada Amerika Serikat guna melakukan serangan ke Iran sebagai hal yang memalukan, dan menyatakan bahwa tinjauan tersebut harus memberikan jaminan.
NATO bergerak dengan cepat dan tak terelakkan menuju situasi di mana Eropa mengambil tanggung jawab utama atas pertahanan mereka sendiri. Dan disinilah kata-kata mulai berubah menjadi tindakan. Sedikit lebih awal, pada 3 Juni, Amerika Serikat memberi sinyal bahwa jika terjadi krisis, mereka tidak akan lagi menyediakan kapal induk dengan kapal pengawal, pesawat, pesawat pengisi bahan bakar, dan puluhan jet tempur kepada negara-negara NATO. Dan seolah-olah Panglima tertinggi NATO yang selalu omong-omong adalah orang Amerika, sekarang sedang mengerjakan rencana cadangan untuk pertahanan Eropa tanpa dukungan aset-aset Amerika ini. Sekali lagi, kapal induk dan kapal pengawal, pesawat pengisi bahan bakar, dan puluhan jet tempur. Sebagian besar dari semua itu secara fisik memang tidak dimiliki oleh orang Eropa. Dan Sekjen NATO, Mark Rutte, mencoba sedikit meredam pukulan itu dan menyebut model kekuatan itu hanya sebagai alat perencanaan. Katanya, kalau perang sungguhan benar-benar dimulai, semuanya akan dikerahkan. Baik kapal induk, pesawat pengisi bahan bakar, semuanya. Tapi selama belum ada perang, tentu saja orang Amerika bisa merencanakan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Namun pada saat Amerika Serikat mulai mundur, Jenderal Jerman, yaitu Kepala Staf Bundeswehr, membuat pernyataan. Dia mengatakan penilaian intelijen yang telah disepakati dalam kerangka NATO menyebutkan bahwa Rusia akan siap menyerang NATO pada tahun 2029. Dari mana asal tahun 2029 ini? Seperti yang dikatakan oleh Jenderal, ini adalah konsensus intelijen aliansi. Saya yakin Anda sudah sering mendengar di berita bahwa Swedia pernah menyebutkan satu tanggal tertentu. Menurut data mereka, sekitar tahun 2030, Jerman menyebutkan tanggal yang berbeda. Negara-negara Baltik menyebutkan tanggal ketiga. Dan akhirnya semua sepakat. Semua intelijen Eropa berkumpul, mengumpulkan semua informasi ini dan memutuskan bahwa kemungkinan besar itu adalah tahun 2029. Lebih dekat ke tahun itu. Tapi tidak untuk semua orang. Masalahnya, pada 12 Juni, media Jerman Bild mengutip Inspektur Pasukan Darat Jerman. Dan dia menyatakan, semua 32 mitra NATO setuju bahwa Rusia bisa mendapatkan kemampuan untuk menginvasi negara anggota NATO pada tahun 2029. Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, mengonfirmasi penilaian ini secara resmi sedikit kemudian, tetapi kemudian menambahkan bahwa negara-negara Baltik berada dalam ancaman jauh lebih awal. Dan disinilah intelijen Ukraina ikut terlibat dengan detail yang paling mengkhawatirkan mengenai lokasi serangan berikutnya. Jadi saya ingatkan, pada 16 Mei Zelensky, setelah menerima laporan dari militer dan intelijen, membuat pernyataan. Rusia sedang mempertimbangkan operasi ofensif baru di wilayah Kyiv, di Oblast Kyiv dan Chernihiv dari wilayah Belarus. Serta kemungkinan menggunakan wilayah Belarus untuk menyerang negara-negara tetangga anggota NATO. Target spesifiknya adalah koridor Suwalki. Ini adalah perbatasan bersama antara Polandia dan Lituania dengan lebar 70 km yang terletak di antara Belarus dan Kaliningrad, wilayah Rusia. Dan wilayah ini sudah lama dianggap sebagai titik lemah utama di sayap timur NATO. Memang benar dari kedua sisi. Orang Rusia pada kenyataannya sudah ada di sini, dan orang Rusia yang ada di Belarus pada dasarnya juga sudah orang Rusia. Dan jika koridor sepanjang 70 km ini diputus, maka negara-negara Baltik, Finlandia, dan Swedia akan sepenuhnya terputus dari seluruh aliansi Atlantik Utara lainnya. Secara paralel, pada akhir Mei, saya ingatkan drone-drone Rusia masuk ke wilayah Rumania. Salah satu menabrak gedung apartemen dan Bukares mulai membicarakan kemungkinan penerapan pasal 4 NATO tentang konsultasi. Namun secara terbuka, konsultasi akhirnya tidak dilakukan. Tapi jangan berpikir bahwa NATO begitu saja menutup mata terhadap semua ini. 5.000 tentara Jerman di Lituania itu juga merupakan jawaban. Tapi mari kita mundur sedikit lagi, agar kita bisa memahami bahwa kekhawatiran ini sudah menumpuk selama berbulan-bulan. Pada bulan Desember 2025, dalam pertemuan tertutup di London yang diselenggarakan oleh Pusat Analisis Rusi, para militer dan intelijen Barat sampai pada kesimpulan bahwa Barat menghadapi ancaman berskala global. Konflik global, namun sama sekali tidak siap menghadapinya. Dan inilah penilaian tentang perkiraan waktu pecahnya perang yang bahkan lebih keras daripada yang resmi. Menurut beberapa penilaian, Kremlin benar-benar bisa menyerang NATO paling lambat tahun 2029. Semuanya masuk akal di sini. Namun, negara-negara Baltik bisa menghadapi agresi Rusia lebih awal, bahkan pada tahun 2027. Mengapa saya mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Lituania sangat menekankan akhir tahun 2027 seolah-olah semuanya sudah siap?
Pasukan Jerman sudah ditempatkan, semuanya luar biasa. Dan yang terpenting, fakta bahwa perang dalam bentuk yang lebih halus sudah dimulai. Perang itu sudah berlangsung. Rusia sedang melakukan perang hibrida melawan Eropa. Ini adalah sabotase, peluncuran drone ke wilayah udara NATO, provokasi dengan pesawat tempur, pengacauan GPS, dan sebagainya. Dan seperti yang dikatakan oleh para analis dari Institut Studi Perang, Moskwa telah memasuki fase 0 persiapan untuk kemungkinan perang dengan NATO. Selain itu, hari ini para analis meyakinkan bahwa semua sinyal dari Rusia dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan bahwa Kremlin siap untuk bernegosiasi dengan Eropa. Ini adalah operasi militer khusus baru dari Vladimir Putin. Menciptakan kesan kesiapan untuk bernegosiasi, mengajukan syarat-syarat yang tidak mungkin dipenuhi kepada Eropa. Misalnya menarik pasukan NATO dari sayap timur, lalu setelah itu menyerang Eropa. Dengan dalih bahwa Rusia telah menawarkan untuk menyelesaikan semuanya secara damai, tetapi Eropa tidak mau dan justru memprovokasi perang itu sendiri. Faktanya, ini adalah skenario yang sama yang sudah diuji Rusia di Ukraina. Saya ingatkan, pada bulan Desember 2021, Vladimir Putin secara terbuka mengajukan ultimatum kepada Barat, menuntut agar negara-negara NATO menarik kehadiran militernya dari sayap timur. Dan dia menuntut agar NATO benar-benar mundur ke posisi sebelumnya. 1997. Itu terjadi pada tahun itu. Jelas bahwa tidak ada seorang pun di NATO yang berniat melakukan hal itu. Setelah itu Rusia memulai invasi besar-besaran ke Ukraina dengan alasan bahwa mereka sebenarnya sudah menawarkan untuk berunding secara damai. Dan sekarang ada sinyal bahwa dia, Putin, berniat untuk bernegosiasi dengan Eropa, yang kemungkinan besar ini hanyalah operasi khusus berikutnya. Saya ingin menyoroti satu tanggal yang sangat penting lagi, yaitu 16 Februari 2026. Pada hari itu, Kepala Staf Umum Jerman dan Inggris, yaitu Jenderal Karsten Breuer dan Marsekal Udara Sir Richard Knighton, mengeluarkan peringatan bersama yang paling keras pada saat itu. Saat itu, mereka mengajak orang Eropa untuk menghadapi kenyataan pahit tentang keamanan mereka dan membuat pilihan sulit terkait pengeluaran. Formula mereka saat itu berbunyi seperti ini. Peningkatan kekuatan militer disertai kesiapan untuk berperang di benua Eropa. Ini adalah risiko yang meningkat yang membutuhkan perhatian kolektif dan niat Moskwa yang lebih luas dari konflik saat ini sudah pasti. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita meningkatkan pengeluaran pertahanan kita sendiri. Dan disinilah inti permasalahan Eropa terungkap. Antara hitung mundur ancaman dari Federasi Rusia dan hitung mundur kesiapan Eropa untuk menghadapi ancaman tersebut, terdapat kesenjangan yang sangat besar. Aparat keamanan Eropa memperingatkan bahwa Rusia bisa saja melancarkan perang terhadap wilayah NATO dalam rentang waktu antara tahun 2027 hingga 2030 ini. Namun, rencana modernisasi persenjataan Eropa tidak akan menutup kekurangan kritis dalam kemampuan mereka hingga tahun 2035. Nah, celah selama 5-7 tahun inilah yang paling berbahaya. Inilah yang disebut sebagai jendela perang, kesempatan bagi Vladimir Putin. Jenderal Grinkiewicz dari Komando Eropa Amerika Serikat sudah pada 12 Maret menyampaikan hal berikut di Senat Amerika Serikat. Bahkan jika pengeluaran meningkat hingga 5% dari PDB, Eropa baru bisa membangun pertahanan konvensionalnya sendiri pada tahun 2035. Dan sebelum itu, tanpa Amerika, Eropa tidak akan mampu. Dan sementara hitungan mundur Eropa terus berjalan, hingga tahun 2029, Amerika Serikat mulai melakukan hal yang benar-benar berlawanan dengan apa yang didiktekan oleh logika ancaman. Trump memerintahkan penarikan pasukan, bukan menambah, justru menarik pasukan. Di sini juga kita akan membahas lebih lanjut berdasarkan tanggal, juga dari yang terbaru ke yang lama. Jadi, pada bulan Juni 2026 terjadi tinjauan strategi NATO 3.0 ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pentagon membutuhkan waktu 6 bulan untuk meninjau ulang seluruh kehadiran Amerika Serikat di Eropa. Sebelumnya, pada awal Juni, terdengar penolakan untuk mengerahkan kapal induk, pesawat pengisi bahan bakar, dan jet tempur jika terjadi krisis. Reaksi Kongres Amerika Serikat sangat mencolok dan itu datang dari kedua partai. Misalnya, Don Bacon dari Partai Republik adalah ketua bersama Kaukus Baltik di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ini datang dari kedua partai. Misalnya, Don Bacon dari Partai Republik yang merupakan ketua bersama Kaukus Baltik di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan, kutipannya, pemerintahan terus secara sepihak mengurangi kekuatan di Eropa, sementara Rusia terus melakukan invasi ke Ukraina dan mengancam Baltik.
Pada saat yang sama, Senator Coons memperingatkan bahwa kehilangan pembom strategis Amerika akan menjadi masalah besar. Karena sekutu tidak memiliki apapun untuk mengatasi masalah ini. Kenapa? Karena seluruh arsitektur NATO selama puluhan tahun dibangun di sekitar kekuatan udara Amerika. Dan secara objektif, Eropa memang tidak punya pesawat pengebom sendiri. Tidak ada. Kita mundur sedikit lagi ke belakang, ke bulan Mei tahun ini. Itu adalah peringatan keras pertama, tanda bahaya bahwa orang Eropa tidak hanya perlu, Anda tahu, memikirkan tentang bagaimana mempersenjatai kembali, tetapi seharusnya sudah melakukannya sejak kemarin. Pada tanggal 1 Mei, Pentagon mengumumkan penarikan sekitar 5.000 tentara dari Jerman, dan saat itulah majalah Time merumuskan skala yang terdengar seperti ini. Ini mungkin hanya awal dari penarikan yang jauh lebih luas. Dan ketika ditanya oleh para jurnalis, Donald Trump menjawab bahwa pengurangan bisa saja lebih banyak lagi. Menurut para ahli, motifnya bukanlah strategis. Tidak, motif Trump itu untuk menghukum. Ketika Eropa menolak mengirim kapal untuk membuka Selat Hormuz, Donald Trump menyebut NATO tidak berguna, pengecut, dan sebagainya. Dan sejak saat itu, seolah-olah dia mencoba menghukum sekutunya karena hal itu. Dan semua ucapan bahwa Amerika Serikat menarik pasukan dari Eropa karena mereka membutuhkan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik untuk melawan Tiongkok, semua itu omong kosong. Benar-benar omong kosong. Kenapa? Trump sudah memberi isyarat bahwa dia tidak berniat melindungi Taiwan. Dan seperti yang Anda tahu, dia membatalkan kontrak penjualan senjata ke Taipei segera setelah pertemuan pada bulan Mei dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Jadi, klaim bahwa mereka memperkuat kekuatan di sana dengan melemahkan di sini itu omong kosong. Sampai sekarang tidak terlihat adanya peningkatan kekuatan di Indo-Pasifik, di kawasan Pasifik dari pihak Amerika Serikat. Tapi di sini masalahnya bukan pada jumlah tentara, 5.000 ke sana, 5.000 kembali, bukan itu masalahnya. Penarikan pasukan dari Jerman itu bukan cerita utamanya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah pembatalan penempatan rudal dan persediaan senjata yang menipis, yang diam-diam merusak fondasi strategi penangkalan NATO. Secara spesifik, penempatan rudal jelajah jarak jauh Tomahawk yang direncanakan akan ditempatkan di Jerman pada tahun 2027 kini dipertanyakan. Dan sekarang Jerman meminta Ukraina untuk mempercepat pengembangan balistik mereka sendiri agar bisa mencoba menutup celah ini. Mari kita mundur lebih jauh ke belakang. Oktober-November 2025. Dari sinilah semuanya mulai terbuka ke publik. Pada 29 Oktober, Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka menarik brigad dari Divisi Lintas Udara ke-101 Angkatan Darat Amerika Serikat dari Rumania. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya Trump tidak sekedar membalas dendam. Dia sudah merencanakan ini jauh lebih awal, bahkan sebelum operasi di Iran. Saat itu, Pentagon menegaskan bahwa ini bukan penarikan pasukan dari Eropa, melainkan, kutipannya, tanda positif atas meningkatnya kemampuan Eropa. Katanya, orang Eropa sekarang sudah bisa menangani sendiri, jadi untuk apa kita tetap di sini? Namun saat itu, bahkan Partai Republik, yaitu Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat dan Dewan Perwakilan Wicker dan Rogers, mereka mulai membunyikan alarm dan dalam pernyataan bersama saat itu menulis hal berikut. Keputusan Pentagon tampak tidak terkoordinasi dan secara langsung bertentangan dengan strategi Presiden Trump, menimbulkan kekhawatiran karena bahkan tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kongres. Sekarang mari kita gabungkan kedua rangkaian peristiwa dan dua hitung mundur itu menjadi satu, agar kita bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Intelijen Eropa yang disepakati oleh semua 32 negara anggota NATO menetapkan tanggalnya. Rusia mungkin sudah siap untuk melakukan serangan pada tahun 2029, namun Baltik bisa saja menjadi sasaran serangan pada tahun 2027. Perang hibrida itu mencakup sabotase, intrusi drone, pengacauan GPS, dan menurut penilaian orang Eropa, itu semua sudah terjadi. Artinya, perang hibrida sudah dimulai. Persenjataan ulang Eropa baru akan menutup celah kritis pada tahun 2035. Jadi, masa rentan Eropa itu kira-kira antara tahun 2027 hingga 2030. Dan tepat pada masa itu, Amerika Serikat mulai secara sistematis menarik pasukannya dari Eropa. Awalnya dari Rumania, lalu Jerman, kemudian menolak menyediakan kapal induk dan pembom dalam rencana krisis,
serta ancaman menarik pasukan dari Italia dan Spanyol. Dan ditambah lagi, keberadaan rudal Tomahawk di Jerman pada tahun 2027 itu pun masih sangat dipertanyakan. Dan di sini para analis Atlantic Council memberikan kerangka berpikir yang sangat rasional, tahu kan? Tanpa panik, tapi juga tanpa ilusi apapun. Dan kerangkanya seperti ini. Dari sudut pandang Moskwa, langkah ini akan dianggap sebagai melemahnya tekad Amerika Serikat. Seolah-olah, jadi kalian tidak punya cukup kekuatan untuk menghadapi beberapa front sekaligus. Pelajaran bagi para pemimpin Eropa adalah bahwa menunjukkan kemajuan dalam pengeluaran mereka sendiri adalah cara terbaik untuk menjaga agar Amerika tetap terlibat. Harus, bagaimanapun terdengarnya, menghamburkan uang. Penopang Amerika yang tak tergantikan, yang belum bisa digantikan atau direproduksi oleh Eropa, sudah disebutkan dengan jelas. Itu adalah intelijen, pengamatan dan pengintaian, serangan jarak jauh, komando dan pengendalian, logistik, transportasi, dan yang paling penting adalah payung nuklir. Dan sekarang, Eropa sedang berusaha belajar melakukan semua itu sendiri. Dan ketika Vladimir Putin melihat semua itu, dia menggunakan hal tersebut sebagai alasan untuk menuduh Eropa sedang bersiap untuk perang. Jadi, di satu sisi, Eropa mencoba melindungi diri secara preventif dari Rusia, dan di sisi lain, Eropa melakukan persenjataan ulang karena Amerika Serikat menarik diri. Artinya, tidak bisa dihindari, ya, Amerika Serikat menarik diri. Dan orang-orang Eropa mulai mengalokasikan lebih banyak dana, misalnya untuk mengganti persenjataan rudal, memikirkan tentang pesawat tempur, memikirkan tentang pesawat pengebom, atau memindahkan pasukan, misalnya pasukan Jerman, ke tempat di mana Amerika Serikat menarik diri, dan sebagainya. Bagaimanapun juga, semua ini terlihat seperti persiapan untuk perang besar. Dan Vladimir Putin menggunakan semua ini untuk secara retoris, secara propaganda, menyatakan bahwa, lihatlah, ini NATO sedang bersiap untuk menang. Dan Anda tahu, bahaya utamanya bukanlah bahwa Rusia pasti akan menyerang pada tahun 2029, atau dalam kasus negara-negara Baltik pada tahun 2027. Bukan itu. Prediksi namanya juga prediksi, bisa saja tidak menjadi kenyataan. Dan banyak dari prediksi itu sangat bergantung pada apakah perang di Ukraina sudah berakhir pada saat itu, apakah perang itu berakhir dengan cara yang memungkinkan Moskwa memulihkan kekuatannya, bagaimana kondisi ekonominya, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali variabel di sini. Bahaya utamanya bukan di situ, tapi bahaya utamanya ada pada keserempakan dari kedua grafik ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade keberadaan Aliansi Atlantik Utara NATO, pengatur waktu ancaman dan pengatur waktu melemahnya Barat, sayangnya menunjukkan jendela waktu yang sama. Dan tepat di jendela waktu inilah Vladimir Putin bisa saja menyerang daratan. Dan sangat aneh menyadari bahwa di Pentagon misalnya, mereka mungkin tidak menyadari hal ini. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran Telegram saya, Pici News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Dan di deskripsi video juga terdapat tautan tentang bagaimana Anda bisa mendukung kerja kanal YouTube ini, serta bagaimana Anda bisa bergabung dengan komunitas tertutup Pici Insight, di mana kita bisa berkomunikasi langsung dan saya pribadi akan menjawab semua pertanyaan Anda. Di mana kita membahas topik-topik yang tidak tayang di YouTube, dan juga membahas topik-topik yang nantinya akan muncul di YouTube. Jadi, Anda akan tahu jauh lebih awal tentang apa yang akan kita bahas di episode berikutnya. Jadi silakan bergabung, berlangganan, dan dukung perkembangan channel YouTube ini. Dan teman-teman, jangan lupa tulis pendapat kalian tentang topik yang sudah dibahas ini di kolom komentar. Itu saja untuk sekarang, jaga diri kalian, sampai jumpa.